Selamat malam, para saudara terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali dalam latihan kontemplasi Ignatian ini. Malam ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang pesta salib suci, ya, salib Yesus yang menjadi sumber keselamatan kita semuanya. Nah, malah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena kesempatan pada malam hari ini kami bisa berkumpul kembali melalui YouTube ini untuk melanjutkan latihan kontemplasi kami. Malam ini kami akan merenungkan bersama tentang salib suci Yesus Kristus yang menjadi sumber keselamatan kami. Kami mohon berkat-Mu agar kami bisa merenungkan kasih-Mu yang begitu besar melalui Yesus Putra-Mu yang rela untuk wafat di salib. Semua ini kami mohon kepadamu dengan mengatakan Kristus Tuhan kami. Nah, kita lihat sejenak video sekilas mengenai kelahiran Bunda Maria. Solo le bambine! Il predone! La bambina! Andiamo, qui non c'è nessuno. Aspetta. Adesso. Maria, siamo qui. Non è fra queste. Ve la siete fatta scappare. Impossibile. Nessun erede di Eva può sfuggire ai cani, mia signora. Nulla è impossibile a lui. Maria! Maria!
Vieni qui, bambina. Io non capisco. Com'è possibile che i cani non l'abbiano fiutata? Non lo so. Maria è un mistero. Un mistero troppo grande per noi. Maria, aspetta, non correre, dai. Aspetta. Maria, ascolta. Qui al tempio starai bene. Ma non ti dimenticare di me e di tuo padre. Perché noi ti penseremo sempre, piccola mia. Vai. Nah, sekarang kita masuk di dalam penjelasan mengenai kontemplasi kita tentang salib suci. Kita akan mengambil bacaan dari perikop Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kita lihat videonya sejenak. No man hath ascended up to heaven but he that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Nah, sekarang malah kita bersama memasuki penjelasan mengenai langkah-langkah kontemplasi kita. Seperti biasanya, kita akan mulai nanti dengan doa persiapan, lalu 3 pendahuluan, 3 pokok renungan, lalu percakapan dengan Yesus. Nah, untuk pendahuluan yang pertama, itu kita ingat cerita yang akan kita kontemplasikan, yaitu kita merenungkan sabda Yesus yang bersabda, ya, begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Itu yang kita renungkan.
Kemudian pada yang kedua itu kita membayangkan tempat. Di sini kita imajinasikan di mana Tuhan berbincang-bincang dengan Nikodemus ya tentang kasih Allah yang besar itu. Lalu pada yang ketiga kita mohon rahmat yang kita butuhkan ya, di sini kita mohon pengertian yang mendalam tentang kasih Allah yang begitu besar agar bisa lebih mencintai Allah, mengikuti Dia, dan juga bisa memperoleh hidup yang kekal. Nah, lalu renungan yang pertama itu kita renungkan sabda Yesus tadi ya. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi kita refleksikan bahwa Yesus itu adalah sungguh Allah yang menjadi manusia. Kita ambil buah rohaninya, bagaimana kita bersikap terhadap Yesus ya, bersahabat, tapi juga menghormati Yesus. Lalu pokok kedua yang kita renungkan yaitu merenungkan kasih Allah yang besar akan dunia ini, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus sendiri, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Kita bisa merenungkan sejauh mana kita mengimani Yesus, ya, kita bisa mohon supaya iman kita juga semakin diteguhkan, supaya kita semakin bisa beriman, percaya, dan berserah diri kepada Yesus ya. Baik, lalu pokok renungan yang ketiga itu kita merenungkan sabda Yesus bahwa Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi tetapi untuk menyelamatkannya. Nah, kita refleksikan, kita bersyukur ya tentu saja atas kasih Allah yang begitu besar itu untuk menyelamatkan kita masing-masing, kita semuanya. Lalu, nah kita pun juga hendaknya juga bersikap untuk tidak menghakimi orang lain ya. Baik, kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Lalu bersakapan dengan Yesus. Nah, sekarang malah kita memulai latihan kita siapkan diri kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita mohon rahmat Tuhan supaya kita bisa berkontemplasi dengan baik. Kita dengarkan suara-suara sekitar supaya kita bisa menjadi rileks, bisa masuk dalam keheningan, atau juga kita menyadari perasaan-perasaan pada tubuh kita, ataupun menyadari pernafasan kita ya, yang pokok kita bisa masuk dalam keheningan. Dialah Tritunggal Maha Kudus yang pantas disembah. Lihatlah aku yang bersujud di hadapanmu untuk menyatakan baktiku kepadamu Allah yang Maha Agung. Ku persembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan, dan keputusan-keputusanku selama waktu ini. Tidak pantaslah aku ya Tuhanku menerima terang dan pertolongan baru, karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerah-Mu. Tapi aku datang kepadamu, menyerah bulat-bulat seperti pada seorang ayah yang Maha Baik dan Maha Rahim. Dan demi jasa-jasa Yesus Kristus penebusku lewat Santa Peran Maria Bundaku, serta sekalian orang kudus pelindungku, aku mohon, sudahlah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu agar aku dapat mencarimu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati dan sedia memberi tanpa kecuali. Amin.
Marilah kita menutup pelatihan kontemplasi kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, bagaimana tadi latihan kita, semoga bisa berjalan dengan baik dan kita pun juga mendapatkan banyak manfaatnya. Nah, sekarang kita melihat beberapa peringatan di bulan September ini. Bulan September merupakan bulan kitab suci, kita diajak untuk rajin dan tekun membaca kitab suci sebagai pegangan hidup kita dalam hidup sehari-hari. Lalu tanggal 2 September itu kita memperingati Beato Yakobus Bono, seorang imam dan kawan-kawan para martir, merupakan martir pada masa revolusi Prancis, ya, yang wafat antara 2 sampai 5 September 1792. Kemudian Santo Paus Gregorius Agung kita peringati tanggal 3 September, Paus yang ke-64, salah seorang paus terbesar dalam sejarah gereja, lahir tahun 540 di Roma, Italia, wafatnya 12 Maret tahun 604. Beliau mempunyai sumbangan bagi gereja, khususnya dalam hadiah liturgi dan juga pelayanan bagi kaum miskin. Kemudian tanggal 8 September kita memperingati Santa Pramaria kelahirannya, ya, seperti dalam video tadi kita lihat, ya. Kemudian 9 September juga kita memperingati Santo Petrus Claver, seorang Yesuit dari Spanyol, lahir 1591, masuk Serikat Yesus 1902, wafatnya 8 September 1844. Dia adalah rasul bagi para budak di Kolombia. Tanggal 10 September kita memperingati Beato Franciscus Garate, lahir tahun 1857 dari Recarte, dekat Loyola di Spanyol, masuk Serikat Yesus 1874, lalu wafatnya 9 September 1929. Perutusannya adalah menjadi penjaga pintu di Universitas Deusto dan menjadi sakristan selama 40 tahun. Kesetiaan keteguhannya itulah yang membuat dia menjadi santo. Lalu tanggal 13 September kita memperingati Santo Yohanes Chrysostomus, seorang uskup dan penjaga gereja, ya, salah satu bapak-bapak gereja yang besar, yang Chrysostomus itu berarti bermulut emas, ya, karena beliau pandai berkhotbah. Lahirnya sekitar tahun 354 di Antioquia, wafatnya 14 September 407, ya, wafat dalam perjalanan menuju tempat pembuangan. Beliau itu ahli homili, maka dinamakan bermulut emas. Kemudian tanggal 14 September kita memperingati Pesta Salib Suci, ya, yang tadi kita renungkan bersama, kasih Tuhan melalui salib Tuhan Yesus, ya. Salib suci itu ditemukan di Santa Helena tahun 320, ya. Santa Helena adalah ibu dari Kaisar Konstantinus, ya. Nah, dia menemukan salib, kemudian juga mendirikan Basilika Salib Suci di Yerusalem di Golgota tahun 335. Kemudian tanggal 15 September, sehari setelah memperingati salib suci, kita diajak juga untuk merenungkan Sabta Duka Maria, pada Maria yang berduka cita. Ada 7 kedukaan Maria yang dicatat Injil, yaitu pertama ketika mendengarkan ramalan Simeon, yang kedua ketika mengungsi ke Mesir,
ketiga itu mencari Yesus di Genesareta yang hilang, ya. Lalu keempat itu Bunda Maria menemani Yesus di jalan salibnya. Lalu yang kelima itu Bunda Maria berada di bawah kaki salib Yesus. Lalu yang keenam itu Bunda Maria memangku Yesus yang wafat. Ini adalah terkenal dengan patung Pietà karya Michelangelo. Lalu yang ketujuh itu membopong jenazah Yesus untuk dimakamkan. Itulah Sabta Duka Maria. Sabta berarti sempurna, maka sebetulnya Sabta Duka Maria itu mau menggambarkan betapa Bunda Maria juga mengalami duka yang begitu banyak, mengalami salib bersama dengan Yesus, dan dengan demikian lalu Bunda Maria juga berperan penting dalam sejarah keselamatan umat manusia. Tanggal 16 September kita memperingati Santo Cornelius dan Santo Cyprianus. Santo Cornelius lahir sekitar abad yang ketiga, ya, di Roma, Italia. Wafatnya September 253. Beliau ini adalah melawan bid'ah Novatius. Sekaligus kita juga memperingati Santo Cyprianus, lahir abad ketiga juga di Kartago, Afrika Utara, sekarang Tunisia. Wafatnya 14 September. Beliau itu merawat gereja Afrika. Kemudian tanggal 17 September kita memperingati Santo Roberto Bellarmino, ya, seorang Yesuit, lahir 4 Oktober 1542, wafatnya 17 September 1621, masuk Serikat Yesus 1960. Beliau menjadi penjaga gereja, menulis buku katekismus yang pertama, katekismus gereja Katolik, seorang teolog dan juga spiritualis, ya, yang unggul. Beliau hadir di dalam konsili di Trento, ya. Kemudian tanggal 20 September kita memperingati Santo Andreas Kim Tae-gon dan Santo Paulus Chong Ha-seung, ya, seorang martir, para martir Korea. Mereka hidup pada abad ke-19, wafatnya 1846 di Seoul, Korea Selatan. Dibeatifikasi 6 Juni 1945 oleh Paus Pius yang ke-11. Lalu kanonisasinya Mei 1944 oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua. Sedangkan Santo Paulus Chong Ha-seung lahir tahun 1795, wafatnya 22 September 1839. Dibeatifikasi oleh Paus Pius XI bersamaan dengan Santo Andreas Kim Tae-gon, juga menjadi dikanonisasi bersamaan dengan Santo Andreas Kim Tae-gon oleh Paus Yohanes Paulus II. Lalu tanggal 21 September kita memperingati Santo Matius Rasul, ya, Matius seorang pemungut cukai, ya, bernama Levi, ya, menjadi rasul di Ethiopia. Dia hidup pada abad pertama, dipilih menjadi rasul, tapi juga menjadi penulis Injil. Berasal dari Kapernaum, Galilea, wafat sebagai martir dan karyanya adalah penginjil martir di Ethiopia. Kemudian tanggal 23 September kita memperingati Santo Pius dari Pietrelcina, terkenal dengan nama Padre Pio, ya, seorang Fransiskan. Lahir 25 Mei 1887, wafatnya 23 September 1968. 18 Desember 1997 itu ada penghormatan, ya, langkah untuk beatifikasi, ya, oleh Paus Yohanes Paulus II. Lalu 2 Mei 1999 dan 16 Juni 2002 itu dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua. Kemudian karyanya adalah sebagai pemimpin rohani dan memiliki stigmata, ya, luka pada salib Yesus. Tanggal 27 September kita memperingati Santo Vincentius de Paul, ya. Ini adalah seorang pendiri tarekat CM dan Suster Putih Kasih Vincentia. Beliau mengatakan, jika bukan karena kasih karunia Tuhan, aku adalah seorang yang keras, kasar, dan mudah marah. Lahir 24 April 1581, wafatnya 27 September 1890 di Paris, Prancis. Dan
ya beliau mengumpulkan banyak anak muda untuk bergabung dengan tarikatnya. Lalu tanggal 29 September kita memperingati 3 malaikat agung ya, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael. Mereka disebut santo karena mereka kudus. Namun demikian mereka berbeda daripada kudus lainnya karena mereka bukan manusia, mereka adalah malaikat. Mereka melindungi kita manusia. Kita dapat mengetahui sedikit kisah mereka dari kitab suci. Mereka melindungi gereja, ya. Santo Mikael itu berperang melawan setan. Gabriel menyampaikan kabar gembira kepada kita manusia dan kepada Bunda Maria. Lalu Rafael itu adalah santo penyembuh, ya, malaikat penyembuh. Kemudian 30 September kita memperingati Santo Hieronymus, ya. Beliau inilah yang menerjemahkan kitab suci dari bahasa Yunani ke bahasa Latin, jadi pelindung ahli kitab suci. Baik, itulah peringatan bulan September. Nah, sekarang kita malah bersama berdoa bersama Paus Fransiskus untuk wujud beliau pada bulan September ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat-Mu, kami boleh melayani Engkau, boleh berkontemplasi bersama. Kini kami akan berdoa bersama dengan Bapak Suci Paus Fransiskus untuk wujud beliau di bulan ini, yaitu wujud Gereja Universal untuk mereka yang terpinggirkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpinggirkan dan berada dalam situasi yang tidak manusiawi. Semoga mereka tidak diabaikan oleh lembaga masyarakat dan tidak dipandang terlebih rendah dan kurang diperlukan. Untuk mereka semuanya kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Gereja Indonesia kami berdoa, semoga kami rajin membaca dan menggali inspirasi dari kitab suci tentang pertobatan, sehingga kami disadarkan bahwa manusia siapapun punya hak untuk diampuni jika mau menyesali kesalahannya dan mohon pengampunan dari Tuhan yang Maha Rahim. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk khusus kami berdoa bagi umat, semoga sabda Allah meneguhkan tekad umat dalam melaksanakan sinodalitas berjalan bersama. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan bangsa kami memasuki masa pemilu tahun depan. Semoga semuanya aman, damai, bisa menjaga persaudaraan, kesatuan bangsa, sehingga pemilu bisa berjalan dengan baik dan kami pun bisa menemukan pemimpin yang sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga masing-masing, berilah kami rahmat kesehatan, rahmat ketekunan, iman, agar kami juga selalu bisa memuliakan Engkau bersama keluarga dan melalui pelayanan-pelayanan kami. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita ini sejenak kita sampaikan doa-doa pribadi kita. Demikianlah ya Bapa, doa-doa kami kepadamu. Kami bersyukur atas segala rahmat-Mu, atas kesempatan untuk berdoa bersama. Kami mohon berkat-Mu untuk langkah kami selanjutnya, agar kami pun bisa senantiasa memuliakan Engkau melalui hidup dan pelayanan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sekarang malah kita mohon berkat Tuhan, supaya kita semuanya bisa tekun di dalam iman, dalam menghidupi kasih dan juga pelayanan kita sehari-hari, dan kita juga dikuatkan oleh salib Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Tuhan bersamamu. Semoga kita semuanya, keluarga kita, mereka yang kita doakan, dan juga putusan kita selanjutnya mendapat berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Selamat malam. Berkat dalam, sampai jumpa bulan depan. Salam. The wood of the cross.
unless a grain of wheat shall fall upon the ground and die, it shall remain but a single grain, and not give life. Behold, behold, the wood of the cross, on which is hung our salvation. Oh, come, let us adore. And when my hour of glory comes, as all was meant to be, you shall see me lifted up upon a tree. Behold, behold, the wood of the cross, on which is hung our salvation.